Jadi pada saat zaman saya SMA, saya dididik oleh orang tua saya memang untuk berwirausaha. Jadi pada saat itu saya dikasih uang jajan yang terbatas dari orang tua saya dengan alasan ya coba cari dulu sendiri, kalau memang nggak bisa baru bilang, nanti biar ditambahin uang jajannya. Seminggu, 2 minggu saya berpikir apa yang kira-kira bisa menutupi itu. Sampai akhirnya saya berpikir, saya ini senang nongkrong. Gimana caranya nongkrong itu bisa ngasilin buat saya. Makanya pada saat itu saya memutuskan untuk memulai menjual kue-kue basah di kios-kios nongkrongan saya pada saat itu. Kemudian mulai berkembang sampai ke kios tongkrongan-tongkrongan sekolah lain. Saya titip-titipin, baru dari situ saya mulai berusaha lebih lagi untuk menjalankan bisnis. Dari situ mulai nyambung ke pengadaan barang-barang seperti kaos sekolah dan lain sebagainya. Kemudian saya juga pernah mencoba bertani, berkebun kopi, sampai pada saat ini saya di bidang konstruksi yang mencakup di perencanaan, struktur eksterior dan interior. Pada saat ini saya memiliki beberapa perusahaan yang memang ada beberapa yang dikelola bersama adik-adik saya, beserta orang tua saya. Kemudian ada juga yang memang saya miliki pribadi, di mana rata-rata bergerak di bidang konstruksi yang bekerja sama bersama pemerintah, aparatur pertahanan, kemudian BUMN dan juga swasta. Setiap pekerjaan itu di saat kita bisa menyelesaikan tanpa adanya masalah setelahnya, itu sudah sangat menjadi prestasi untuk saya dan tim saya. Jadi di saat kita bisa mempertanggungjawabkan hasil apa yang kita kerjakan, menurut saya itu adalah suatu achievement. Dan setiap pekerjaan kita mencoba untuk mendapatkan penghargaan-penghargaan tersebut. Tips-tips buat yang baru mulai usaha, jangan pernah merasa rugi di saat kita rugi secara material. Karena di dunia ini nggak ada yang gratis. Anggap aja itu kita harus bayar pembelajaran kuliah di luar dengan nilai kerugian itu, oh berarti kita harus bayar untuk mendapatkan pelajaran itu senilai sekian. Jadi jangan pernah putus asa buat masalah usaha, terus semangat dan terus berkarya. Untuk mendukung usaha saya sangat mengandalkan kendaraan-kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan ataupun pribadi untuk menunjang keberlangsungan usaha saya. Baik itu mobil angkutan barang ataupun mobil penumpang ataupun kendaraan bermotor lainnya. Di sini kami harus selalu taat membayar pajak karena bukan hanya masalah uang yang kita keluarkan itu untuk apa dan lain sebagainya, tapi yang utama itu tidak menghambat untuk pekerjaan kami. Kedua, itu sangat membantu di mana di saat kita bayar pajak itu kita ada asuransinya. Kita tidak pernah tahu kapan kita terjadi kecelakaan atau apa, tapi itulah salah satu manfaat dari kita membayar pajak. Selain itu juga manfaat pajak adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah di mana hasilnya itu akan didistribusikan untuk pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan lain sebagainya. Di saat kita tepat dan taat membayar pajak, kita pun juga turut merasakan manfaatnya seperti perbaikan jalan. Di saat kita mengendarai kendaraan yang sudah bayar pajak akan lebih nikmat merasakan jalan yang mulus, infrastruktur di perkotaan yang bagus, pemerataannya pembangunan, dan dampak-dampak sosial yang lainnya. Pembangunan-pembangunan yang didanai oleh sumber pajak ini, itu saya turut rasakan manfaatnya. Di hobi saya adalah salah satunya touring
touring menggunakan motor, itu saya rasakan jalan-jalan provinsi yang sudah bagus, sudah mulus, itu menambah kenyamanan saya dan kenikmatan saya saat berkendara jauh lebih nikmat lagi. Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, pesan saya sudah cukup mantap. Bapak mendistribusikan uang pajak tepat sasaran, semakin ditingkatkan, semakin dijaga, dan semakin memuaskan lagi untuk masyarakat.